semakin menjadi. Sikap Edwin dan Elvin berubah. Mereka jadi tidak banyak bicara. Tentunya, hal itu membuat guru mereka menjadi heran. Mereka tidak mau menjawab saat ditanya, bahkan si kembar hanya diam saja di sisi ruangan tanpa mau melakukan apapun. Teman-teman mereka bernyanyi dan menari, namun Edwin dan Elvin terlihat sedih tanpa mau mengikuti teman-temannya. Keceriaan yang biasanya mereka tunjukkan sirna begitu saja. Guru mereka sudah membujuk untuk tahu apa yang terjadi, tapi kedua anak itu tidak mau menjawab sama sekali. Ini pertama kalinya Edwin dan Elvin bersikap seperti itu, karena mereka adalah anak yang ceria dan selalu heboh. Karena curiga dengan keadaan Edwin dan Elvin, sang guru pun menghubungi Morgan untuk mengatakan apa yang terjadi. Anak yang tiba-tiba diam tidak boleh diremehkan sama sekali. Morgan sedang sibuk di kantornya. Dia menganggap tidak terjadi apapun dan baik-baik saja. Apa yang dilakukan memang tidak salah. Lagi pula, dia belum mengusir, tapi Eliana sudah pergi terlebih dahulu. Dia harap kedua putranya tidak mencari keberadaan Eliana lagi dan melupakan keberadaan wanita itu. Ponsel yang di atas meja berbunyi. Morgan segera menjawab tanpa melihat siapa yang menghubunginya, karena dia sedang sibuk melihat pekerjaannya. Suara seorang wanita terdengar. Morgan mengira itu Camilla atau yang lain, tapi ternyata guru kedua putranya. Maaf, mengganggu waktu Anda, Tuan Barnes. Ada hal penting yang hendak aku bicarakan pada Anda, ucap guru Edwin dan Elvin. Apa yang terjadi? Apa kedua putraku berbuat nakal hari ini? Tanya Morgan. Jangan katakan mereka kembali berulah dengan kenakalan mereka berdua. Tidak, mereka tidak nakal sama sekali. Morgan sangat lega mendengar perkataan guru kedua putranya. Tapi mereka berdua sangat aneh. Edwin dan Elvin tidak seperti biasanya. Mereka tidak bicara dengan siapapun. Mereka hanya menyendiri dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. Morgan memijit pelipis setelah mendengar perkataan gurunya itu. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh kedua putranya? Aku akan bicara dengan mereka nanti, ucap Morgan. Kau memang harus melakukannya, Tuan. Anak yang tiba-tiba menjadi pendiam patut dicurigai. Baiklah, aku pasti akan bicara dengan mereka. Dapat berat dihembuskan, ponsel pun diletakkan setelah bicara dengan guru kedua putranya. Dia tahu Edwin dan Elvin sedang bersedih karena kepergian Eliana. Oleh sebab itu, mereka tidak mau bergabung dengan teman-teman mereka. Dia yakin mereka akan segera kembali seperti semula setelah beberapa waktu. Morgan kembali bekerja. Dia menganggap Edwin dan Elvin bersikap demikian karena sedang sedih saja akibat ditinggal Eliana. Dia juga yakin kenakalan mereka akan kembali, dan memang demikian. Setelah dari sekolah, Edwin dan Elvin mulai berulah. Kenakalan mereka semakin menjadi, apalagi tidak ada babysitter yang bisa menenangkan mereka berdua. 3 orang pelayan bersembunyi di bawah meja dan ketakutan, sedangkan teriakan Edwin dan Elvin memenuhi rumah. Mereka bermain perang-perangan. Oleh sebab itu mereka melempar setiap benda yang dapat mereka raih. Para pelayan tidak bisa menenangkan kedua anak nakal yang semakin menjadi. Mereka bahkan dijadikan target oleh Edwin dan Elvin, sebab itu para pelayan bersembunyi di bawah meja dan ketakutan. Lempar dia, Kak! Lempar! Teriak Elvin. Pintu kulkas sudah terbuka. Telur menjadi senjata mereka saat itu untuk melempar para pelayan yang sedang bersembunyi di bawah meja. Dapur sudah berantakan. Di luar sudah bagaikan kapal pecah. Jangan, Tuan Muda! Jangan! Teriak ketiga pelayan yang sudah bermandikan telur sedari tadi. Alia harus dilempar, bersiaplah! Teriak Edwin. 2 telur yang di tangan sudah terlempar disusul dengan telur lain yang dilemparkan oleh Elvin. Ketika pelayan menjadi sasaran empuk kenakalan mereka, ketiga pelayan itu pun tidak berdaya. Setelah melempar telur, mereka kembali berulah dan melempar sereal yang ada.
Tentunya yang menjadi sasaran empuk adalah ketiga pelayan yang malang. Seluruh rumah kotor dan berantakan, dapur sudah tidak karuan. Tepung di mana-mana, bau amis telur begitu menyengat. Mereka berhenti saat mendengar suara mobil, itu pasti ayah mereka yang telah kembali. "Lari, penjahat sudah datang!" teriak Edwin dan Elvin. Mereka berdua melari menuju kamar yang ditempati oleh ibu mereka dan mengunci pintu kamar dengan rapat. Mereka sudah memutuskan untuk tidak mempedulikan ayah mereka lagi. Morgan masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat apa yang telah terjadi. Semua berantakan, barang-barang sudah tidak di tempatnya, bahkan Gucci yang dia beli dengan harga mahal pun sudah berantakan di atas lantai. Beberapa piala dan foto yang dalam lemari pun sudah hancur di atas lantai. "Apa terjadi?" teriaknya lantang. Ketiga pelayan yang menjadi korban atas kenakalan kedua putranya keluar dari persembunyian. Morgan terkejut melihat ketiga pelayan yang berantakan. Tubuh mereka dipenuhi telur, tepung, dan juga sereal. Morgan memijat pelipis. Dia tahu kenapa mereka bisa seperti itu. "Apa yang terjadi dengan kalian?" tanyanya. "Kami tidak sanggup lagi, Tuan. Hanya Nona Eliana yang bisa meredakan kenakalan Edwin dan Elvin," ucap salah satu pelayannya. "Jangan mengada-gada. Di mana mereka berdua?" "Di dalam kamar, Tuan. Kami benar-benar tidak sanggup. Kami akan mengundurkan diri jika tidak ada Nona Eliana." "Apa kalian bilang?" Morgan terkejut. Setelah babysitter, sekarang para pelayan. "Iya, Tuan. Kami tidak sanggup kerja di sini lagi. Jadi bawalah Nona Eliana kembali. Hanya dia saja yang bisa membuat orang muda tidak berbuat nakal seperti ini," ucap pelayan yang lain. "Tidak, aku tidak akan bawanya kembali. Dan kalian tidak boleh berhenti," tigahnya. "Jika begitu, kami tidak bisa bekerja lagi. Seharusnya Tuan tahu jika Tuan mudanya patuh pada Nona Eliana." Ketiga pelayan itu pun berjalan pergi. Mereka sudah membayangkan hari-hari seperti apa yang akan mereka jalani nanti, apalagi kenakalan Edwin dan Elvin semakin menjadi. Padahal keadaan sudah damai semenjak ada Eliana. Tapi keadaan bagi mimpi buruk kembali terulang. "Kalian tidak boleh pergi seenaknya," teriak Morgan. Tapi dia tidak bisa mencegah ketiga pelayan yang sudah menyerah. Akibat kenakalan, kedua putranya yang luar biasa keluar dari rumahnya. Kepala Morgan berdenyut, sakit. Sekarang siapa yang harus membersihkan rumah yang berantakan itu? Kedua putranya benar-benar sudah keterlaluan. Dia akan memberikan hukuman pada mereka berdua. Morgan hanya bisa pasrah melihat kepergian ketiga pelayannya. Mereka bahkan pergi dalam keadaan berantakan. Lagi-lagi terjadi. Waktu itu babysitter dan sekarang para pelayan. Memang semenjak kedatangan Eliana, semua sudah aman. Tapi sekarang, belum juga 12 jam kepergian wanita itu. Ketiga pelayannya pergi karena tidak sanggup. Tidak, dia tidak boleh bergantung pada wanita asing. Dia pasti bisa menangani kedua putranya. Tapi dia tahu, ini adalah awal dari kenakalan Edwin dan Elvin. Seiring berjalannya waktu, mereka akan semakin dewasa dan kenakalan mereka tidak akan ada lagi. Tapi apakah dia bisa melewati hari-harinya karena kenakalan kedua putranya? Setelah ini dia akan bicara dengan kedua putranya, tapi sebelum itu, dia harus memanggil jasa pembersih rumah untuk membersihkan seluruh rumah yang berantakan. Rumah yang berantakan sudah rapi berkat jasa pembersih. Dapur yang berantakan dan bau amis pun sudah bersih. Setelah memantau jasa pembersih itu, Morgan masuk ke dalam kamar untuk mandi. Akibat perbuatan kedua putranya, dia rugi jutaan dolar karena pajangan mahal yang di rumah pecah akibat kedua putranya. Beberapa guci mahal, benda-benda kristal, dan beberapa benda yang dihiasi dengan batu mahal pun hancur berantakan. Sekarang saatnya mandi lalu mengajak kedua putranya untuk makan dan bicara. Mereka harus bicara secara pribadi agar kedua putranya tidak nakal lagi. Tidak saja menanyakan kepada kedua putranya begitu diam hari ini, tapi dia juga harus menjelaskan pada Edwin dan Elvin jika mereka akan berpisah dengan Eliana cepat atau lambat.
Dia hanya wanita asing yang punya kehidupan sendiri sehingga tidak bisa tinggal lama dengan mereka. Dia harus meyakinkan kedua putranya agar mereka tidak mengharapkan Eliana kembali pada mereka. Morgan masuk ke dalam kamar untuk mandi, sedangkan Edwin dan Alvin bersembunyi di bawah selimut. Selimut dibuka setelah tidak terdengar suara apapun lagi di luar sana. Mereka tahu, setelah ini ayah mereka pasti akan marah, tapi mereka tidak peduli. "Bagaimana ini, Kak? Daddy pasti marah pada kita," ucap Alvin. "Jangan takut. Kita jika menginginkan Mommy kembali, tidak boleh menyerah. Apalagi kita baru mulai, jadi jangan takut." "Baiklah, tapi aku sudah lapar." Alvin mengusap perutnya yang lapar. "Ayo kita keluar." Edwin beranjak dari atas ranjang, disusul oleh adiknya. Mereka mengintip dari balik pintu yang terbuka. Ayah mereka tidak terlihat, jadi aman. Mereka bergegas ke dapur, mengambil makanan yang ada untuk mereka nikmati. Morgan sudah selesai mandi. Dia pun keluar dari dalam kamar. Awalnya tidak ada suara. Namun saat dia melangkah menuju kamar di mana kedua putranya berada, suara teriakan Edwin dan Alvin pun terdengar dari dalam dapur. Teriakan mereka seperti orang sedang melakukan demo. Suara itu sudah lama tidak terdengar, namun kini terdengar lagi. Teriakan mereka diiringi dengan suara sendok, juga garpu yang ditekuk di atas meja. Morgan menggeleng dan melangkah menuju dapur. Edwin dan Alvin tidak memperdulikan ayah mereka, dan masih saja berteriak jika mereka ingin makan. Sakit kepala yang sudah tidak dirasakan, kini kembali lagi akibat teriakan kedua putranya yang tidak juga berhenti. "Diam, Daddy akan buat makanan," ucap Morgan. "Cepat!" teriak Edwin dan Alvin sambil mengetukkan sendok dan garpu ke atas meja. "Stop!" teriak Morgan. "Lapar, lapar!" teriak Edwin dan Alvin. Mereka benar-benar tidak memperdulikan ayah mereka. Morgan segera membuat makanan. Sebaiknya dia cepat daripada kepalanya pecah mendengar teriakan kedua putranya yang semakin menjadi. Entah dapat stamina dari mana, Edwin dan Alvin terus berteriak sampai 2 piring makanan terhidang di hadapan mereka. Morgan menarik napas. Dia seperti berpacu dengan waktu saat membuat makanan itu. Dia melakukannya dengan cepat agar kedua putranya berhenti berteriak. Morgan tampak lega karena Edwin dan Alvin sudah berhenti. Akhirnya kembali tenang. Dia kira demikian, oleh sebab itu Morgan duduk bersama dengan mereka untuk menikmati makanan. Makanan ditiup sampai dingin. Edwin dan Alvin yang sudah kenyang karena sudah makan sebelumnya, karena mereka akan kembali berulah untuk membuat ayah mereka tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan. "Tidak enak," ucap Edwin. "Benar, tidak seperti makanan yang dibuat oleh Mommy," Alvin menyahut. "Jangan mengada-gada, cepat makan," ucap Morgan. "Tidak enak, aku tidak mau." Makanan yang di atas piring diambil dengan tangan, tentunya sudah tidak panas. "Untukmu saja," ucap Edwin seraya melumuri wajah adiknya menggunakan makanan yang di tangannya. "Kakak jahat," teriak Alvin. Dia juga melakukan hal yang sama. "Makanan tidak enak," teriak Edwin seraya melempar makanan yang ada. "Kakak yang mulai." Alvin pun melakukan hal yang sama. Morgan kembali menghela napas, menggeleng, memijit pelipis lagi. Insiden itu kembali terulang. Makanan melayang ke sana kemari, bahkan mendarat ke atas kepalanya. Kedua mata terpejam. Kekesalan memenuhi hati. Edwin dan Alvin masih saja melempar sampai makanan yang di atas piring habis. Mereka bahkan terbahak. "Apa kalian sudah puas?" Entah Morgan. "Tidak, penjahatnya marah," teriak Edwin. "Lari!" Morgan seraya beranjak.
Kami mau makanan Mommy, teriak mereka. Sudah aku katakan, dia bukan ibu kalian. Morgan melangkah cepat mengikuti langkah kedua putranya. Jika begitu, pertemukan Mommy dan kami. Edwin, Alvin, Morgan berteriak, tapi kedua putranya sudah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dengan rapat. Morgan menggeleng, entah sudah berapa kali dia menggeleng setelah kembali. Kenakalan kedua putranya semakin menjadi, padahal dia mengira Edwin dan Alvin sudah diam, tapi nyatanya dia tahu mereka tak akan berhenti, tapi dia pun yakin kenakalan mereka akan segera berlalu. Di dalam kamar, Edwin dan Alvin mengadukan telapak tangan mereka. Sukses. Mereka sukses mengerjai ayah mereka. Besok, mereka akan melakukan hal yang lebih nakal lagi, agar ayah mereka semakin sakit kepala, sehingga ayah mereka pergi menjemput ibu mereka. Morgan kesal setengah mati, tapi dia tidak bisa memukul kedua putranya. Mau tidak mau, tadi dapur yang sudah bersih kembali dibersihkan akibat makanan yang berserakan. Dia pun harus kembali mandi karena makanan di atas kepalanya. Setelah membersihkan kekacauan yang diperbuat oleh kedua putranya, Morgan pergi mandi. Dia harus bicara pada kedua putranya malam ini juga. Morgan keluar dari kamar, lagi-lagi sunyi. Entah apa yang dilakukan oleh kedua putranya di dalam kamar saat ini. Morgan berdiri di depan pintu kamar. Dia akan memanggil kedua putranya untuk keluar. Namun niatnya terhenti saat mendengar suara tangisan dan ucapan kedua putranya. Aku rindu dengan Mommy, Kak, ucap Alvin. Aku juga, ucap Edwin. Kenapa Daddy begitu tega mengusir kami pergi? Apa Daddy tidak sayang pada kita, Kak? Tanya Alvin lagi. Aku tidak tahu, Daddy memang jahat. Tangisan mereka berdua terdengar. Morgan tidak tega. Dia berdiri di pintu dengan banyak pikiran sampai tangisan kedua putranya tidak terdengar. Morgan sudah melangkah pergi menuju ruang tamu dan duduk di sana. Apa dia sudah salah memisahkan kedua anaknya dari Elina? Tidak, dia rasa tidak, karena dia hanya wanita asing. Morgan masih berpikir, apakah dia harus mencari ibu kedua putranya? Wanita yang dibayar dulu agar Edwin dan Alvin tidak dekat dengan wanita asing itu. Semoga saja mereka segera melupakan keberadaan wanita itu, tapi malam ini terasa aneh. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Morgan melangkah menuju kamar yang pernah ditempati oleh Eliana. Dia akan tidur dengan kedua putranya, tapi sayangnya pintu terkunci dengan rapat. Morgan mengumpat dalam hati, sial, mau tidak mau, dia masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Namun dia terlihat gelisah. Bantal satu diambil, rasanya aneh. Bantal lain pun diambil, namun hal yang sama dirasakan. Umpatannya kembali terdengar. Semua gara-gara Kamelen telah membuang bantal yang biasa digunakan, dan sekarang kedua matanya sulit terpejam, dan dia merasakan kerinduan yang selama ini dia rasakan kembali lagi.